Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih sayang, inayah, petunjuknya sehingga kita masih tetap bisa melaksanakan amal taat di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mustahik zakat. Zakat adalah ibadah yang ada ketentuan tata caranya, tapi oleh karenanya tidak boleh asal-asalan diberikan sembarangan tanpa mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh syarak. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Kalau kita ingin mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat, tentunya kita harus kembali kepada Al-Quran, di mana di Al-Quran dijelaskan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60 bersabda, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim." Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada lil fuqara, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal 'amilin 'alaiha, dan para pengurus-pengurus zakat, amil-amilnya, panitia-panitianya, wal mu'allafatu qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, dan untuk memperdekakan budak, wal gharimi, dan orang yang punya hutang, diberikan kepada orang yang punya hutang, wa fi sabilillah, dan yang berjuang di jalan Allah, yang ada dalam jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, faridatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari ayat tersebut maka dapat diurai, pertama yang berhak mendapatkan zakat itu adalah fakir miskin, orang miskin. Siapa orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang jelas, kerjanya serabutan dan tidak mencukupi separuh dari kebutuhan hidupnya. Ini yang disebut dengan orang fakir. Kemudian yang kedua, orang miskin. Orang miskin itu ada orang yang tidak cukup penghidupannya, ya, selalu dalam kekurangan. Artinya orang ini boleh jadi mempunyai pekerjaan, tapi hasil upah yang dia dapat pada pekerjaan tersebut tidak mencukupi 100% dari kebutuhan hidupnya. Misalnya kalau di persentase, dia itu mempunyai kebutuhan 100%, tetapi dia hanya mampu memenuhinya antara 70 sampai 80%. Orang ini seperti ini bisa dikatakan sebagai orang miskin. Kemudian yang ketiga, amil atau pengurus zakat. Ini diperbolehkan mendapat bagian dari zakat fitrah, tapi harus mengambil sekadarnya saja, jangan sampai amil itu melebihi bagian-bagian dari mustahik yang lebih tinggi darinya, seperti fakir dan miskin. Karena kadang kita temukan ada orang jadi amil, padahal amil ini sebenarnya harus ditunjuk oleh pemerintah itu. Tapi banyak kita temukan masyarakat amil ini, banyak amil-amil yang menjadikan dirinya amil, kemudian dia mengambil keuntungan darinya. Ketika ada orang berzakat, kemudian dia ambil sendiri, ataupun diambil sebagian, kemudian sebagiannya lagi diberikan kepada orang lain. Tentunya seperti ini kurang tepat. Seharusnya amil itu adalah menjalankan amanahnya, menarik atau mengambil zakat, kemudian mendistribusikannya kepada yang berhak.
kalaupun dia mendapatkan bagian ya ala kadar sesuai ala kadarnya sesuai dan pantas gitu. Jangan berlebihan. Kemudian yang berapa lagi? Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam atau baru masuk Islam namun imannya masih lemah. Ya. Imannya masih lemah sehingga perlu diperhatikan ya. Salah satunya diberikan dalam bantuan materi yang diambilkan dari zakat fitrah salah satunya. Kemudian yang kelima, memerdekakan budak. Jadi budak yang dimaksud ini dari zakat itu diambil untuk memerdekakan budak, bukan memberi makan atau memberikan kepada seorang budak yang dimiliki oleh tuannya, tetapi dalam rangka memerdekakan budak. Kemudian yang keenam adalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ini kan ya hutangnya itu bukan digunakan untuk kepentingan maksiat, tapi mungkin untuk kepentingan ekonominya, sehingga karena dia sangat butuh kemudian berhutang terus, akhirnya hutangnya melilit-lilit. Demi membantu sesama maka boleh dibantu orang yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah sabilillah. Ini yang kemudian banyak multi tafsir. Sebenarnya fisabilillah di sini adalah orang yang berjihad di jalan Allah, berperang melawan orang-orang kafir, namun dia berjuangnya secara sukarela, bukan tentara yang dibayar, tapi orang yang berjuang secara sukarela. Menurut mazhab Syafi'i sebenarnya pengertiannya mengerucut ke sini, tidak melebar dan meluas. Fisabilillah ini tidak bisa diartikan secara umum. Kalau secara umum maka banyak, seperti guru ngaji, seperti orang yang di dalamnya ada urusan untuk meninggikan kalimat Allah, membesarkan Allah, itu disebut dengan fisabilillah. Tapi dalam masalah zakat ini yang dimaksud fisabilillah itu teruntuk bagi pejuang yang berjihad, berperang melawan orang kafir dan dia tidak dibayar. Bukan orang yang makna dalam pengertian umum seperti orang-orang yang memakmurkan masjid atau orang yang menghidupkan pendidikan atau sebagainya, yang di situ maknanya adalah fisabilillah secara umum. Tapi yang dimaksud di sini adalah fisabilillah secara khusus, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dengan mengangkat senjata melawan orang kafir namun dia tidak dibayar. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan. Tentunya perjalanannya adalah perjalanan untuk ibadah, untuk silaturahim, perjalanan yang bukan perjalanan dalam rangka maksiat kepada Allah. Demikian 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Mudah-mudahan menjadi pencerahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.